Saat menuju ke bawah, pembuluh darah Si Hao melebar, dan tulangnya berderak saat energi esensi diambil dan dikirim. Energi esensinya telah mencapai tingkat optimal. Semakin rendah dia pergi, semakin kaya esensi spiritualnya. Pada saat yang sama, suhu terus naik, membuat tubuhnya merah padam karena panas dan membuatnya sedikit kesakitan. Dia tidak mencapai dasar pohon emas. Dia hanya melihat batang emas yang tebal, batang emas yang ramping terus memanjang ke bawah. Si Hao berhenti dan dengan cepat bergegas ke atas untuk kembali ke permukaan laut. Itu karena dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu. Cairan dari pohon Dewa Matahari itu sempurna untuk memulihkan tulang makhluk tertingginya. Yang paling penting adalah masih memulihkan tulang makhluk tertinggi. Jika itu dapat sepenuhnya direformasi, maka tidak masalah bahkan jika melewatkan peluang lain, terlepas dari apakah itu pohon emas atau cairan api tanah. Mereka berdua memiliki spiritualitas yang kuat dan melonjak dengan esensi spiritual. Di dadanya, pusaran muncul. Itu dengan panik melahap esensi merah di sekitarnya, menciptakan badai kekuatan spiritual. Semua cairan Earth Flame melonjak kuat, itu membungkus Si Hao dan memasuki tubuhnya melalui pusaran besar untuk memelihara tulang makhluk tertingginya. Si Hao tenggelam di tengah semua itu, diliputi oleh esensi spiritual. Dia bisa dengan jelas merasakan tulang makhluk tertinggi berkobar dengan cahaya. Sebuah sudut dari bentuk aslinya muncul. Itu putih berkilau dan cemerlang. Simbol terukir di permukaannya. Ini adalah transformasi yang menakjubkan, yang menuju ke arah yang sangat baik. Dia seperti burung phoenix yang bermandikan api, menunggu kesempatan untuk mengalami kelahiran kembali. Batu pemogokan surgawi terbangun. Begitu itu terjadi, itu langsung melompat dari rambutnya dan melihat semuanya dengan kaget dan tidak percaya. Ia juga segera ikut menyerap esensi itu membuat tubuhnya bersinar terang. Warna emasnya yang samar berubah menjadi merah tua. Terlepas dari ini, kupu-kupu kaisar di rambut Si Hao terbang menuju pohon Dewa Matahari dan beristirahat di layar cahaya keemasan untuk melahap sumber surgawinya. Si Hao sama sekali tidak menyadari perubahan ini, dia bermeditasi untuk mendapatkan wawasan tanpa akhir. Akhirnya, dada Si Hao langsung membentuk lorong emas. Itu terbentuk dari semua jenis simbol, dan secara langsung terhubung ke dunia luar, dengan panik melahap esensi spiritual. Pada saat itu, dia akhirnya bangun. Dia heran dengan perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa kemunculan kembali tulang ini akan membutuhkan energi surgawi yang tak terbatas. Dia bisa mendengar darah mengalir di sekujur tubuhnya, terutama di sekitar dadanya, di mana ada bola darah esensi. Akhirnya ia berhasil menyelesaikan pertumbuhan tulang itu. Dia dipenuhi dengan sukacita walaupun masih belum lengkap seluruhnya. Si Hao bergegas ke bawah tanah. Kali ini, dia menggunakan teknik Kunpeng dan terus-menerus menyelam untuk mencari cairan spiritual yang lebih kaya yang dia butuhkan. Batang utamanya terlalu besar, dan akarnya terlalu panjang. Dia masih belum bisa mencapai bagian paling bawah, tetapi dia melihat beberapa akar emas. Di dekat akar ia melihat cairan surgawi. Dia dengan cepat bergegas untuk menyerap zat itu. Ketika dia dengan hati-hati memeriksanya, dia menemukan bahwa itu bukan cairan surgawi, tetapi itu cukup dekat. Si Hao tidak tahu zat apa itu, tetapi ketika dia menyerapnya, itu cukup efektif. Dia bergegas ke bawah dan terus mencari lebih banyak. Meskipun tidak banyak, itu sangat kuat. Akhirnya, dengan suara hong, Si Hao menerobos permukaan laut. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian dia mengeluarkan raungan yang hebat. Seluruh tubuhnya bersinar, simbol-simbol oleh tulangnya membentuk cincin surgawi yang mengelilinginya. Mereka melayang di udara dan terus-menerus melepaskan energi abadi. Dia akan mengambil langkah terakhir melewati titik penting. Simbol terukir di seluruh permukaannya. Sebagian teks surgawi muncul dengan sendirinya, itu akan menyelesaikan kelahirannya kembali. Si Hao berpikir dengan hati-hati dalam hati. Dia mengeluarkan kotak berharga interspatial dan berjalan melewati penghalang cahaya keemasan. Dia bergegas ke pohon Dewa Matahari, dan kemudian dia mendarat di cabang besar sebelum duduk di atasnya. Batang pohon itu tegak dan kuat, setiap daun emas memiliki bintang kabur di atasnya. Si Hao menerima dan mengirimkan sumber surgawi dari segala arah. Kali ini, dia menargetkan pohon Dewa Matahari ini, menyerap esensi dari batang pohon emas, daun, dan bintang-bintang besar yang saat ini sedang dirawat. Pada saat terakhir itu, pikiran Si Hao menjadi benar-benar kosong. Semua simbol mengalir keluar dari tulang itu dan mengukir diri mereka sendiri di udara.
Mereka berlipat ganda tanpa henti dan membentuk cincin, mendukung Si Hao dan memberinya kekuatan luar biasa, bahkan pohon Dewa Matahari beresonansi. Mungkinkah kitab suci abadi telah muncul di dalam istana kuno yang caotik itu? Di atas pohon kuno emas, seorang ahli tertinggi bergumam. Dia merasakan fluktuasi dao besar, banyak orang yang mendengar suara kitab suci, mereka segera mencari sumbernya. Tidak ada yang merasakan bahwa itu benar-benar datang dari bawah. Tulang makhluk tertinggi seorang pemuda telah dilahirkan kembali dan menyelesaikan transformasi terakhirnya. Si Hao memeriksa dirinya sendiri. Tulang makhluk tertinggi berwarna putih berkilau. Itu benar-benar tumbuh kembali dan tidak lagi kekurangan. Setelah mengalami transformasi terakhir, simbol pada tulang bergabung kembali, menjadi berbeda dan lebih dalam, semua simbol tampaknya telah dilahirkan kembali juga. Tulang yang sepenuhnya lengkap ini begitu kompleks sehingga dia tidak bisa segera memahami semua yang ada di dalamnya, ia ingin mengukir simbol itu di tubuhnya. Sebelumnya, Si Hao telah dipersiapkan untuk menggunakan teknik Kun Peng, kemampuan surgawi tangkai rumput, teknik Xuan Ni, dan lainnya. Namun, sekarang dia merasa lebih baik baginya untuk mempelajari tulang makhluk tertinggi dengan hati-hati dan mengukir formasi itu ke dagingnya. Apakah saya dipengaruhi oleh Dewa Willow? Saya mendengar mereka mengatakan bahwa makhluk berbentuk manusia paling cocok untuk surga dan bumi, media yang cocok untuk Dao. Apakah ini sebabnya saya ingin mengukir simbol tulang makhluk tertinggi di setiap inci daging saya? Hao mencapai kesimpulan ini setelah beberapa refleksi diri. Si Hao duduk di atas daun emas lalu menyerap esensinya dan mulai menyerang kemacetannya. Dia mempelajari simbol-simbol di atas tulang makhluk tertinggi dan dengan hati-hati menganalisisnya. Dia terus memproduksinya dan kemudian mulai mengukirnya ke dalam dagingnya. Dia mengukir simbolnya sendiri di setiap inci tubuhnya. Bahkan organ internalnya menjadi sangat cemerlang. Cahaya surgawi berkilau terang, mengelilinginya dalam cahaya abadi. Tidak butuh waktu lama, sehari dan malam kemudian, Si Hao membuat kemajuan yang mencengangkan. Dia masuk ke tahap akhir dari alam pengaturan formasi. Si Hao membuka matanya. Dia tidak ingin maju terlalu cepat. Meskipun ada sejumlah besar materi surgawi di sini, jika dia terus naik, dia akan kehilangan pengalaman dan wawasan yang luar biasa. Tiba-tiba Si Hao sadar batu pemukul surgawi dan kaisar kupu-kupu di rambutnya telah menghilang. Dia melepaskan indera surgawi untuk mencari mereka. Batu pemogokan surgawi itu penuh dengan sukacita menyerap objek spiritual, dengan tinggal di sini untuk waktu yang lama, tidak perlu memperbaikinya sama sekali. Itu akan menjadi harta karun tertinggi yang lahir secara alami dengan sendirinya tanpa perlu memiliki formasi apapun yang diukir di atasnya. Itu bisa menjadi senjata paling kuat itu sendiri. Kakak, kamu adalah cahaya hidupku, yang membimbingku melewati lautan berkabut ke pantai, memungkinkanku untuk melampaui keduniawian. Ia sangat bahagia. Dengan mengikuti Si Hao, itu telah menuai manfaat dari peluang besar lagi dan lagi. Di sisi lain, kupu-kupu kaisar muncul. Itu melepaskan fluktuasi aneh. Itu menempel pada penghalang dan menyerap cahaya kemasan. Itu juga menerima manfaat besar. Meskipun masih dalam bentuk serangga emas, ada selaput transparan tipis di kedua sisi tubuhnya. Mereka seperti sayap tembus pandang, memungkinkannya terbang. Si Hao membuka kotak perunggu berharga dan mengeluarkan Yuchan. Dia menggunakan kotak berharga interspatial untuk menyerap cairan yang berapi-api, karena itu sangat berguna untuk penduduk desa batu. Yuchan tercengang melihat ini. Chan-chan, aku sedang mengumpulkan barang-barang untuk pernikahan kita. Ketika kita kembali, mari kita melahirkan seorang anak yang memiliki garis keturunan terkuat. Si Hao menggodanya. Cairan api tanah melonjak ke dalam kotak berharga dan esensi spiritual meresap ke tempat ini. Pada akhirnya, Si Hao menyegel Yuchan di dalam kantong surga dan bumi. Setelah itu Si Hao membawa mereka bersamanya dan bergegas menaiki pohon kuno yang agung dan tak berujung. Pohon emas itu melepaskan sejenis kekuatan surgawi yang beriak. Terlepas dari apakah itu daun, cabang, atau kulit pohon, itu semua adalah harta yang tak ternilai. Semakin tinggi dia mendaki, semakin heran Si Hao. Pohon kuno ini terlalu luar biasa, terutama daun emas, yang masing-masing menopang dan memelihara bintang. Begitu, pohon purba ini sedang mengalami kelahiran kembali dan tidak bisa dianggap sebagai pohon matahari lagi. Itu melampaui dirinya sendiri dan saat ini berkembang menjadi pohon dunia, kata batu pemogokan surgawi. Di masa lalu, pohon kun telah menjadi pohon dunia, yang menghubungkan semua wilayah.
Itu adalah jembatan antara manusia dan dewa, tapi sayangnya jatuh selama pertempuran besar. Kupu-kupu kaisar bersinar. Rasanya lebih khawatir bahwa pohon dunia ini yang saat ini sedang berubah. Sayangnya, ada roh di pohon ini. Itu melepaskan kemegahan suci dan melakukan perlindungan diri, mencegah daunnya dikunyah. Ini adalah obat surgawi. Jika sepotong bisa dimakan, maka itu akan menjadi kesempatan alami yang luar biasa. Si Hao memanjat sambil mencoba mengeluarkan sepotong. Sayangnya, pohon ini abadi dan sulit ditebang. Si Hao dengan cepat bergegas ke puncak pohon. Si Hao meningkatkan kecepatannya. Ketika dia melihat bahwa Kaisar Kupu-Kupu dapat menyerap sedikit kemegahan surgawi, dia meninggalkannya di bawah untuk perlahan menyerapnya. Mungkin itu memiliki peluang untuk menerobos. Mereka menempuh jarak yang sangat jauh. Sebuah artefak magis tiba-tiba muncul. Itu menyerang bagian belakang kepala si Hao dengan ganas dan akurat. Itu adalah tanduk rusa yang berisi kekuatan ahli tertinggi. Dia melihat rusa 5 warna yang telah berubah menjadi bentuk manusia. Kamu cukup berani. Anda bahkan bukan ahli tertinggi, namun Anda berani datang ke sini. Jika Anda menyerahkan semua harta magis Anda, saya akan meninggalkan Anda dengan hidup Anda. Kenapa harus saya serahkan? Si Hao bertanya. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa ini sebenarnya adalah medan perang kuno. Kultivasi adalah pertempuran itu sendiri. Yang lemah memangsa yang kuat. Saya seorang ahli tertinggi, dan Anda adalah penggarap pengaturan formasi yang tidak signifikan, rusa 5 warna berkata dengan acuh tak acuh. Tanduk rusa itu kembali dan dengan cepat membesar. Itu menyebarkan cahaya surgawi 5 warna, menenggelamkan si Hao di bawahnya. Dada si Hao bersinar, dan kemudian hamparan simbol misterius muncul, berubah menjadi cincin cahaya dan mengelilinginya di dalam. Kekuatan rusa 5 warna tidak bisa menembus, dan tanduk rusa itu benar-benar mulai pecah. Kekuatan macam apa ini? Rusa 5 warna tercengang, menolak untuk percaya apa yang dilihatnya. Si Hao bergegas, simbol di sekelilingnya membentuk cincin suci, mengelilinginya dan mencegah semua serangan mendarat di tubuhnya. Rusa 5 warna mengaktifkan teknik berharganya lagi namun tidak berguna, si Hao sepenuhnya menampilkan misteri mendalam mereka. Mereka menyerang dengan kekuatan surgawi tertinggi. Rusa 5 warna tercengang dan merasa takut. Dia berbalik dan pergi. Indera surgawi dari seorang ahli tertinggi sangat tajam, memungkinkan mereka untuk mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka. Namun, reaksinya terlalu lambat. Kedua belah pihak terlalu dekat, dan karena dia terlalu percaya diri sebelumnya, menjadi sulit baginya untuk segera pergi. Itu segera tercakup di bawah kekuatan kemampuan misterius ini. Tubuh yang melindungi simbol di sekelilingnya musnah bahkan artefaknya hancur, ia sangat kebingungan, padahal mereka memiliki tingkat kultivasi yang berbeda, tubuhnya terus-menerus layu, dan kemudian dia dibakar. Pada akhirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari tempat ini. Si Hao berpikir lama. Keyakinannya pada simbolnya sendiri meningkat dalam jumlah besar. Itu bahkan lebih kuat dari yang dia pikirkan. Setelah bergegas melewati medan perang kuno ini, kabut emas di atas memenuhi udara. Mereka menjadi semakin misterius. Beberapa daun sebenarnya memiliki bangunan yang berdiri tegak. Ini ditinggalkan oleh beberapa orang kuno. Selain itu, ada beberapa patung batu juga. Si Hao akhirnya melihat istana kuno Chaotic. Dia telah mencapai puncak pohon emas. Pada saat yang sama, dia melihat beberapa sosok di sekitar gunung surgawi di sebelah istana kuno dan bertarung dengan intens. Ini adalah gunung dunia yang dihasilkan oleh pohon dunia. Ini adalah ciptaan alam yang luar biasa. Cepat dan pergi, batu pemogokan surgawi berteriak. Gunung dunia berwarna coklat tua. Gunung itu muncul di atas gunung emas, ini adalah bahan yang tak ternilai harganya, dan bahkan bisa dianggap sebagai harta karun tertinggi. Gunung dunia sulit ditemukan di seluruh dunia. Sepotong hanya dapat ditemukan ketika surga dibuka. Gunung ini sangat aneh, kadang membunuh kadang damai dan malah memberi makan semua makhluk. Saat ini adalah fase damainya, semua orang masuk dan semua jenis artefak berharga sedang diaktifkan. Ada orang-orang yang bertarung dengan sengit, dan ada orang lain yang menggunakan senjata untuk memotong di gunung dunia untuk mengeluarkan sepotong. Sayangnya, saat artefak berharga terbang dan mengeluarkan suara keras, gunung dunia tetap abadi. Sulit untuk merusaknya sedikit pun. Ini adalah gunung dunia yang menyertai pohon tua, dan sekarang, itu benar-benar datang ke pohon matahari kuno untuk tinggal di sisinya, kata batu pemogokan surgawi.
Terlepas dari apakah itu pohon emas kuno atau gunung dunia sangat berharga, ia menyesal Dewa Willow dan pagoda tidak ada di sini, seharusnya ia bisa mendapatkannya. Kabut di gunung ini sangat tebal. Sosok manusia muncul di mana-mana, dan dari waktu ke waktu, pertempuran besar akan meletus. Ada individu yang diam-diam memburu lawan mereka juga. Si Hao diam-diam maju menuju puncak gunung, "Kamu masih hidup," sebuah suara tercengang terdengar. Mereka justru adalah para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi. Kelompok mereka telah tersebar, dan mereka tampaknya berada dalam keadaan yang agak menyedihkan saat mereka berjuang melawan para ahli tertinggi di sini. Si Hao melihat Zuo Yun, Xuan Ming, Sui Yue, Lan Yu dan yang lainnya. Beberapa mengerutkan kening, dan beberapa tersenyum. Reaksi mereka semua berbeda. Cepat, ular berkepala 9 dan pohon darah besi kuno telah menyusul. Mereka sangat ganas, Hong Huang mengingatkan. Orang-orang ini segera bergegas menghindar. Si Hao menghindari mereka, tidak mengikuti rombongan mereka dan malah terus menuju puncak gunung, sepertinya dia agak berani naik sendiri. Dia benar-benar mencari kematian. Zuo Yun melarikan diri sambil tertawa dingin. "Hati-hati, di atas sana berbahaya," Lan Yu berteriak memperingatkan. Begitu dia mendekati puncak gunung, Si Hao memperhatikan Bigu, Zhao Qi, dan yang lainnya. Mereka semua memegang harta rahasia di tangan mereka saat bertarung melawan orang lain. Namun, para ahli tertinggi melebihi jumlah mereka. Orang-orang ini bertarung sambil mundur, akhirnya melarikan diri. Si Hao akhirnya melihat apa yang ada di sini yang membuat semua orang bertarung dengan sengit. Ada bunga di gunung dunia, itu adalah bunga surgawi yang dihasilkan oleh pohon emas kuno namun belum matang. Jika dibiarkan matang, mungkin bisa menghasilkan buah dunia, itu sedikit lebih kecil karena dipengaruhi hukum alam gunung dunia. Beberapa ahli tertinggi berdiri di sini, melindungi bunga ini. Mereka semua mengangkat kepala dan melihatnya. Meskipun itu bukan buah dunia, jenis bunga Dewa Matahari ini memiliki jumlah esensi yang tak ada habisnya. Jika seseorang memakannya, tubuhnya akan direkonstruksi sepenuhnya dan mengalami transformasi yang tak terbayangkan. Si Hao memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia mengeluarkan tanduk rusa yang baru saja dia dapatkan, dan kemudian dia dengan cepat mengubah arah dan menyingkir. Ketika tanduk rusa 5 warna terbang menuju bunga Dewa Matahari dan hendak memotongnya, bunga emas dengan lembut bergoyang dan mengirimkan rantai keteraturan surgawi yang menakutkan, memotong tanduk rusa. "Bocah, bahkan orang sepertimu berani ikut campur," seorang ahli tertinggi berbalik dan bergegas ke arahnya. Kelopak bunga Dewa Matahari seukuran batu giling dilepaskan. Cairan emas mengalir ke bawah dan akan turun. Ada 3 tetesan, dan masing-masing seukuran buah mata naga. Mereka menunggu di sini sampai cairan emas itu jatuh, semua orang bergegas. Bigu, Zhao Qi, Lan Yu, Ying Ying, dan 10 pria dan wanita muda lainnya muncul. Mereka mengambil tindakan bersama untuk menyerang dan mengganggu. Terlepas dari ini, sisi ahli tertinggi juga menjadi gelisah. Mereka semua mengeluarkan artefak berharga mereka. Mereka menduduki wilayah ini dan ingin merebut beberapa tetes cairan suci lagi. Generasi yang lebih muda, 2 tetes pertama diambil oleh kalian semua, namun kamu masih belum puas, semut emas ungu mencibir. Cairan emas milik siapapun yang mendapatkannya lebih dulu, Zuo Yun mencibir. Si Hao mengetahui bunga ini melepaskan 2 tetes cairan surgawi sebelumnya, dan bahwa tetes itu diambil oleh anak-anak muda. Sementara itu, para ahli tertinggi pergi ke istana kuno Chaotic. Istana yang kacau itu sangat berbahaya. Beberapa ahli tertinggi meninggal, dan mereka kemudian mundur ke tempat ini. Pakar tertinggi ini mengambil tindakan, menyerang Zuo Yun dan yang lainnya. Hong Huang memanggil Si Hao untuk bertarung. Si Hao bergerak agak lambat. Dia tidak percaya orang-orang ini. Pertempuran kacau yang sangat intens meletus. Cairan emas sudah hampir jatuh, dan mata semua orang memerah. Rantai surgawi terbang keluar dari bunga surgawi itu, segera menghancurkan beberapa artefak magis dan bahkan memotong seorang ahli tertinggi. "Kamu benar-benar sesuatu. Apakah kami membawa Anda ke laut untuk apa-apa? Anda bahkan tidak bisa berkontribusi sedikit, kamu masih tidak akan mengambil tindakan," seseorang berteriak dengan suara rendah. Si Hao berbalik dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah orang yang diam-diam mengambil tindakan terhadapnya. Selain itu, wajah Zhao Qi, Zuo Yun, dan yang lainnya tidak ramah.
Bahkan ada beberapa yang ingin mendorongnya keluar untuk memblokir para ahli tertinggi. Pohon darah besi kuno mengirim tombak surgawi seperti akar yang ditebas. Kepala besar ular 9 kepala masing-masing menyemburkan cahaya surgawi. Mereka juga dengan gila-gilaan membantai. Kamu benar-benar berani mengambil tindakan terhadapku. Si Hao tidak pernah memiliki niat untuk bergabung dengan mereka, dan seseorang sebenarnya ingin secara sembunyi-sembunyi mengambil tindakan terhadapnya, mendorongnya ke arah ular berkepala 9 untuk bertindak sebagai perisai. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar, sebuah cincin yang terbuat dari simbol muncul mengelilinginya. Dia bergegas menangkap orang itu. Kemudian melemparkan orang itu ke arah raksasa emas, dia segera ditampar oleh raksasa emas, menyebabkan dia memuntahkan sejumlah besar darah dari mulutnya. Kemudian, naga biru meraung, menggunakan lonceng perunggu untuk menghancurkan tubuhnya yang melindungi harta karun rahasia. Kemudian, akar pohon darah besi kuno ditebas, menusuknya sampai mati. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Sui Yue, Bigu, Hong Huang dan yang lainnya semua tercengang. Kamu berani bertindak secara acak, Zuo Yun, Zhao Qi, dan yang lainnya meraung. Kamu adalah orang yang berkomplot melawanku lebih dulu, jadi jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Zuo Yun, Zhao Qi, maukah saya mencoba? Si Hao sangat tenang saat dia melihat orang-orang ini. Zuo Yun juga menyerang dengan penuh kebencian. Itu karena di belakang si Hao, semut emas ungu dan singa perak juga bergegas membunuh. Kekosongan menjadi tidak jelas. Simbol di tubuh si Hao melesat keluar. Mustahil untuk menghindarinya, karena mereka terlalu cepat. Mereka bergegas keluar dan mengepung individu di depannya segera menghancurkannya. Lengan Zuo Yun juga jatuh. Lengan hancur dan menghilang. Dia mundur kaget, wajahnya sangat pucat. Pakar tertinggi di belakang juga menggigil dalam hati. Mereka tidak dengan santai menyerangnya, mereka semua bergegas mengambil cairan emas jatuh. Si Hao berjalan dengan simbol menutupinya membentuk penghalang cahaya yang melindunginya dari segalanya dan langsung bergegas ke depan. Serangannya menghantam raksasa emas, menyebabkan dia terhuyung ke samping. Dia dengan paksa bergegas melewati pusat semua orang. 3 tetes cairan berharga mendarat di dalam kuali giok. Seseorang berteriak kegirangan dan ingin mengambilnya, tetapi segera setelah itu, senyumnya membeku. Lengan si Hao bergerak, dan simbol muncul. Mereka mengelilingi kuali giok dan dengan paksa membawanya ke tangannya.